Habib salam alaika salawatullah alaika. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu wasallam wa baraka ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ahli wa sahbihi. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa'u 'amalin la yarfa'u qalbin la yakhsha' ودعاء لا يستجاب لها وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة والحمد لله رب العالمين. Pada malam hari ini alhamdulillah kita banyak mendapatkan ilmu pencerahan dari Al-Ustaz Talha, dan insya Allah apa yang beliau sampaikan kepada kita menambah ilmu kita, menambah amal kita, menambah pengetahuan kita, dan insya Allah kita terus menerus dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, bersama siapapun kita berada. Tadi sudah dijelaskan secara mendetail hadis-hadis yang menceritakan tentang sedikitnya ilmu itu lebih baik dibanding banyaknya ibadah, itu ya. Dan juga ada beberapa hadis yang dibacakan. Tadi sampai di mana tadi? Terakhir di halaman 99, Habib. Nah, 99. Ya. Jadi hadis dari Abu Umamah Al-Bahili, hadis sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Ihya, hadis juga diriwayatkan juga dari Abu Dzar, juga ada hadis yang dari Abu Hurairah juga kita baca juga tadi. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan bahwa sungguhnya kemuliaan orang yang berilmu itu jauh lebih hebat dibanding banyaknya ibadah. Tadi di halaman 98 disebutkan kepada Rasulullah SAW dua laki-laki, yang satu rajin ibadah, yang satu adalah orang alim. Maka Rasulullah katakan keutamaan orang alim dan orang yang bukan alim tapi rajin ibadah. Ya, ini bukan perbandingan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, tapi perbandingan orang yang berilmu dengan orang yang rajin ibadah. Maka kata Rasulullah SAW serupa seperti kemuliaanku dibandingkan kemuliaan orang yang paling rendah di antara kalian. Artinya tidak sebanding. Nabi Muhammad SAW tidak ada bandingannya. Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling hebat, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling tinggi. Makhluk tersebut mengatakan bahwa perbandingan orang yang berilmu dan orang yang rajin ibadah, bukan orang yang tidak alim dan tidak rajin ibadah. Ini yang rajin ibadah, perbandingannya dengan orang yang memiliki ilmu, itu seperti perbedaan antara saya dan orang yang paling hina atau orang yang paling rendah di antara kalian. Rasulullah SAW tidak mencontohkan satu orang yang biasa, tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah diri beliau sendiri. Dan Rasulullah SAW tidak membandingkannya kepada manusia biasa. Akan tapi Nabi Muhammad SAW membandingkannya kepada manusia yang paling rendah di antara kita semua. Jadi begitu jauh sekali keutamaan orang alim dengan orang yang rajin ibadah. Kemudian hadis Rasulullah SAW juga yang disebutkan oleh Ihya Al-Hafidh Al-Iraqi, ini juga di dalam takhrij hadisnya juga menyebutkan ini hadis dari Ibn Umar, ya. Dari hadisnya Abu Hurairah, antara orang alim dan orang yang rajin ibadah, kata beliau, itu perbandingannya 100 derajat. Jauh sekali artinya, 100 derajat. Ya, 100 derajat. Ya, antara 2 derajat itu kata Rasulullah SAW, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, ya, jarak yang begitu jauh yang dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jarak antara 1 derajat ke derajat yang lainnya itu begitu jauh sekali. Yang diriwayatkan juga bahwa majlis yang di situ kita duduk, majlis fikih, itu lebih baik daripada ibadah berapa tahun? 60 tahun.
Dan Rasulullah SAW juga katakan, sebaik-baiknya agama kalian adalah yang paling mudah di antara kalian. Dan sebaik-baiknya ibadah adalah pengenalan kepada Allah, berilmu, fiqih. Ya. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa agama yang terbaik adalah agama yang mempermudah orang lain, bukan justru dengan agama justru orang jadi sulit. Enggak. Semakin mengenal kepada sesuatu, semakin mempermudah umat. Makanya Rasulullah SAW katakan kepada kedua sahabatnya Rasulullah SAW, perintahkan untuk berdakwah, kata Rasulullah, yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira. Yassira, permudah, jangan dipersulit orang. Baru mau kenal agama sudah dikasih tahu bahwa kamu punya kewajiban ini, kewajiban itu, kewajiban ini. Orang akhirnya takut. Saya mau masuk Islam. Oh, kamu masuk Islam. Sholat harus 5 kali sehari. Oh, itu saya sudah tahu. Setiap bulan Ramadan sebulan kamu nggak boleh makan. Kalau sudah ada haul sama nisab di hartamu, maka kamu wajib zakat. Kamu wajib pergi haji. Kamu wajib ini, kamu wajib begini, kamu wajib. Orang baru mau kenal agama. Sudah dikasih tahu beban-beban yang banyak. Itu bukan agama namanya. Karena agama adalah mempermudah. Adanya agama mempermudah kehidupan kita semakin mudah. Karena agama adalah fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Di dunia memberikan kepada kita kebaikan, di akhirat juga sama. Itu. Kata Rasulullah SAW, halakal mutanatti'un. Orang yang sering mempersulit orang lain, mudah-mudahan mereka hancur, kata Nabi. Semua dipersulit, semua dibikin susah. Semua dipersulit, semua dibikin susah, semua dibikin berat, semua dibikin seakan-akan sesuatu yang menakutkan. Agama ini dijadikan sesuatu yang khusus kepada orang-orang yang begini, tapi orang-orang yang begitu tidak, gitu. Menjadikan agama ini dikotak-kotakkan begitu tidak baik, itu tidak benar. Tidak ada agama yang seperti itu. Dan Rasulullah SAW katakan juga bahwa sebaik-baiknya ibadah adalah al-fiqh. Maksudnya apa? Pengetahuan, pengetahuan dengan apa yang diamalkan. Karena mengamalkan sesuatu tanpa diketahui, ya gimana itu? Nggak masuk akal. Mengamalkan sesuatu yang kamu tidak ketahui. Jadi kamu ngapain? Kok bisa begini ikut-ikutan sama orang lain? Mesti begitu. Orang nggak tahu. Orang nggak tahu ya berarti ikut-ikutan. Ada lagi hadis dari Abu Dzar juga, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya menuntut ilmu. Dan sesungguhnya ilmu yang sedikit jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding ibadah. Ya, mau ibadah itu sebanyak apapun, akan tapi ketika tidak dibarengi dengan ilmu, maka dia sama saja bohong. Makanya perlu kepada ilmu. Tadi dicontohkan oleh Ustaz Talha bahwa ada orang yang di kelas menggunakan siwak di waktu belajar, karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu pasti apa? Pas dikasih tahu kan dia akhirnya sadar. Karena sebagian orang itu nggak tahu. Makanya ya itu adalah tugas bagi orang yang berilmu untuk memberitahu. Bukan dia malah katakan, saya ini mengajar manusia. Kalau ada sapi yang tidak paham, bukan urusan saya. Saya ini mengajar manusia. Kalau ada sapi yang tidak paham, bukan urusan saya, katanya. Ya. Alayya nahtu, katanya apa? Alayya nahtul qawafi min ma'adiniha, fama alayya idza lam tafhamil baqaru. Akan tetapi jadilah seperti sebagian ulama yang mengatakan taraktu nahtal qawafi min ma'adiniha fa inna li maqsadan fi an tafhamal baqaru. Katanya apa? Saya nggak mau ikut-ikutan yang kayak gitu, metode yang kayak gitu. Karena apa? Karena saya ini mengajar manusia, tapi saya berharap sapi pun paham kalau saya mengajar manusia. Kayak begitu. Ngajar, wah saya yang penting Allahumma qad ballagt. Ya Allah, saya sudah nyampein ke mereka, tapi mereka nggak mau, salah sendiri, nggak mau ikut majelis saya, salah sendiri nggak, salah. Nah, seperti ini tidak manfaat. Orang yang manfaat adalah orang yang ya
berharap semua orang paham dengan apa yang dia sampaikan. Makanya keilmuan itu penting. Karena sebagian orang itu sebenarnya pengen tahu, tapi nggak tahu. Dia rajin ibadah, tapi dengan ilmu seadanya yang dia punya. Kadang sebagian orang begitu. Kenapa? Karena mungkin wasilah untuk mendapatkan ilmunya dia tidak ada. Atau terlalu jauh untuk bisa sampai kepada keilmuan orang-orang lain. Makanya mereka beribadah dengan ilmu seadanya yang mereka punya saja. Nah, yang seperti kita harus kasih tahu pada mereka bahwa yang benar itu seperti ini, yang salah itu seperti ini, yang benar itu seperti ini, yang salah begitu. Ya. Nah, sebagian orang tuh pengen jadi orang baik, cuman nggak tahu caranya bagaimana. Ya, tidak semua orang yang nggak mau belajar itu nggak baik, tidak. Mereka pengen jadi yang baik, tapi mereka nggak tahu cara untuk menjadi orang baik itu seperti apa, dan perlu diarahkan. Ya, perlu diarahkan untuk bisa menjadi orang yang baik. Nah, jadi itu pesannya. Jadi kalau antum punya teman-teman yang nampaknya dia rajin ibadah tapi nggak punya ilmu, jangan disalahin. Habis dari majelis ini langsung teriak-teriak, bilang sama, oh katanya kita nggak boleh beramal tanpa ilmu. Kita nggak boleh beribadah yang banyak tapi tanpa ilmu. Enggak begitu. Kita paham seperti ini supaya apa? Kita mendengar kajian-kajian seperti ini supaya apa? Supaya ada yang nggak paham dia rajin ibadah, ya tinggal kita kasih tahu aja ilmunya. Berarti double dong kita dapat pahalanya, dan gampang. Dia sudah terbiasa untuk ibadah, kita kasih tahu apa arahannya. Tapi kalau misalnya orang yang udah nggak ibadah, nggak punya ilmu, kita ajarin. Nah, kita orang seperti ini banyak nih, orang nggak punya ilmu, nggak punya ibadah, kita semangat ngajarinnya. Kita semangat ngajarinya. Padahal ya dia perlu kepada apa? Perlu kepada usaha dulu untuk bisa ibadah. Kalau yang tadi udah terbiasa untuk ibadah, hanya saja orang-orang seperti itu terkadang ada bawaan-bawaan, wah saya kan orang soleh, wah saya kan orang yang sudah terbiasa ibadah, sudah terbiasa. Nah, makanya ya jangan terkecoh dengan ulah iblis, syaitan yang memfitnah kita, menipu kita, menjadikan kita senantiasa cekcok kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Enggak. Ada orang yang rajin ibadah, dia sombong, ajarin buat dia biar nggak sombong. Kenapa? Karena dia sudah punya nilai plus, udah terbiasa ibadah, tinggal sombongnya aja yang dihilangin. Ngajarinnya lebih gampang, hasilnya udah kelihatan jelas, dia bakalan rajin ibadah. Tapi yang kita ajarin biasanya orang yang di jalan-jalanan, orang yang nggak paham agama sama sekali, oh udah bangga banget kalau udah bisa ngumpulin preman-preman atau orang yang kenal pada agama jauh. Iya, orang yang nggak kenal kamu ajarin, orang yang sudah kenal, sudah tahu jalannya, kamu diamin aja. Dia udah berusaha dengan mobilnya, berjalan menuju, tapi nggak tahu jalannya, dia muter-muter aja, nggak dikasih tahu. Sementara orang yang masih di luar kota kamu panggil untuk bisa datang sampai, ya akhi, kamu nggak perlu sampai keluar kota untuk menunjukkan kepada orang supaya sampai kepada satu jalan. Kamu tinggal kasih tahu nih orang yang sudah ada di depan kamu yang muter-muter dari tadi, pahalanya lebih besar, nyampainya pasti lebih jelas, dan kamu mendapatkan pahala di sisi Allah. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini diantara salah satu tipuan iblis. Ya, justru kita kadang-kadang benci sama orang yang rajin ibadah tapi sombong. Ah, setan itu, nggak usah diurusin. Orang sombong itu bilang iblis itu, setan itu nggak usah diurusin itu orang, ya, sombong banget tentang rajin ibadah. Nggak, ajarin kepada dia supaya dia tidak sombong. Ya, ajarin kepada dia bahwa rukun yang benar seperti ini, syarat salat yang benar itu seperti ini, bukan dengan dijauhi atau kita ejek mereka. Jadi ini poin penting kepada kita setelah kita memahami ini. Orang yang punya ilmu itu lebih baik daripada orang yang rajin ibadah. Orang yang berilmu itu lebih rajin, lebih besar makomnya di sisi Allah dibanding orang yang ibadah. Orang yang nggak punya ibadah itu berarti lebih hina. Orang yang rajin ibadah berarti mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan makomnya tentu di atas orang yang tidak rajin ibadah.
Orang yang jadi orang awam yang tidak rajin ibadah, udah nggak rajin ibadah, nggak punya ilmu. Udah nggak rajin ibadah, nggak punya ilmu. Ada sebagian orang lagi yang dia rajin ibadah, tapi nggak punya ilmu. Ada lagi orang yang punya ilmu, tapi nggak rajin ibadah. Ada lagi yang menggabungkan antara keduanya. Udah banyak ilmunya, rajin ibadahnya. Begitu makomnya. Makanya ketika dikatakan orang yang tidak kenal kepada Allah, beriman kepada Allah, cepat nggak naik makomnya. Cepat. Ada orang yang bermaksiat kepada Allah, kemudian taubat. Cepat nggak naiknya makom kepada Allah? Cepat. Mana yang lebih hebat? Lebih hebat orang Islam yang taubat kepada Allah. Karena apa? Karena dia makomnya, dari makom sudah pengenalan menuju kepada semakin dekat. Berbeda dengan yang tadi. Dari makom yang nggak kenal menuju kepada pengenalan. Jadi kalau ada orang yang tidak kenal Islam sama sekali, kemudian dia datang kepada kamu, pengen kenal kepada Allah. Oh, kita kan bangga tuh, bahagia tuh. Wah, kita berarti ini dia masuk ke perangkap saya nih. Alhamdulillah saya dapat pahala besar. Senang. Oh, berarti makom ini orang besar sekali. Sementara ada saudara kita yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin bermaksiat. Dia bertobat kepada Allah, ingin kembali kepada Allah. Udah biasa, udah banyak yang tobat seperti ini. Padahal kalau kita tahu bahwa sesungguhnya makom orang yang taubat kepada Allah itu lebih besar dibanding orang yang belum. Soalnya kan apa? Yang satu dari level 1 menuju ke level 2, yang satu level 2 menuju ke level 3. Mana yang lebih tinggi? Ya tentu yang dari 2 ke level 3. Tapi terkadang orang itu lebih semangat kalau misalnya sesuatu yang baru. Makanya apa aja kalau baru dijual pasti laku. Ya, apa aja yang baru jual laku. Agama kah itu, akidah kah itu, pemikiran kah itu, handphone kah itu, apa saja yang baru diminati. Ya, segala sesuatu yang baru diminati. Makanya orang yang baru kenal Islam, kita akan menganggap dia Masya Allah, wali Allah. Bukan berarti mereka bukan orang yang dekat dengan Allah. Ingat, ini enggak nih, nanti habis ini dibilang, kata Habib Ali, orang yang masuk Islam biasa aja makomnya. Bukan begitu, makomnya tinggi di sisi Allah. Tapi ada yang lebih tinggi makomnya. Orang yang sudah lama Islam, sudah lebih lama mengenal kepada Allah, sudah lebih lama memanggil nama Allah, memanggil nama Rasulullah SAW. Ya, jadi seperti yang saya sering kasih tahu kepada teman-teman, kita sibuk, ya, kita sibuk memperhatikan orang yang ada di luar, sementara di rumah kita sendiri kita nggak pernah perhatikan. Ini kan namanya apa? Al-muta'addi namanya. Melompati sesuatu yang harusnya kita, sama seperti kita baik sekali kepada orang-orang yang tidak mengenal agama Islam atau mereka tidak beragama Islam dengan harapan dia masuk Islam. Sementara yang sudah Islam, kita semakin jauhkan dia dari agama Islam. Nah ini kan namanya kebalik. Kalau ngelihat orang yang beda madhab, ya, wah dia nggak kunut nih, nggak sama kayak kita nih sholat subuhnya. Terus saya kan kunut, dia nggak kunut. Sepertinya asing banget ngeliatnya. Ini ngeliat mukanya, ngeliat jidatnya, ngeliat pakaiannya, ngeliatnya udah kayak enak banget saya ini. Ini kayaknya udah. Sementara ngelihat orang yang nggak beriman kepada Allah, wah ini bagus nih untuk dijadikan dakwah saya nih. Nah ini kayaknya saya kalau berteman sama dia bangga. Oh saya punya teman-teman yang bukan Muslim. Saya punya teman-teman yang bukan Muslim. Sering saya sharing sama dia, sering tanya jawab. Ya akhi, orang yang sudah Islam kamu benci seperti itu. Karena perbedaan sedikit, tapi dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dia sering bilang, kamu itu sering marah kalau dibilang kamu itu orang yang sesat. Tapi secara tidak langsung kamu ngomong orang lain sesat. Ente sehat bro. Paling senang kalau paling nggak mau, saya nggak mau dibilang sama dia sesat. Enak aja dia bilang saya sesat. Dasar mereka itu orang-orang sesat. Apa bedanya kamu sama dia ketika kamu mengatakan bahwa orang lain adalah sesat dan kamu tidak mau dikatakan kamu adalah orang yang sesat. Intinya segala sesuatu ini bermula karena tidak adanya ilmu. Karena kalau adanya ilmu kepada seseorang, maka dia akan dipermudah dalam segala sesuatu. Karena sebaik-baiknya agama adalah yang paling mempermudah.
Ya, khairu dinikum aisarah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairu dinikum aisarahu. Sebaik-baiknya agama kalian adalah yang mempermudah. Untuk orang lain, untuk umum dia cari bagaimana semua orang meminati akan sesuatu hal. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, dia tidak pernah pandang dengan puas. Nabi Muhammad SAW kalau ibadah di rumah panjang sekali. Tapi kalau bersama orang-orang yang baru mengenal agama Islam atau Rasulullah SAW bersama orang-orang yang sepertinya memiliki kesibukan-kesibukan di luar. Nabi Muhammad SAW kata Anas bin Malik, saya tidak pernah melihat orang yang sholatnya secepat Nabi Muhammad SAW. Ya, kita belum sempat i'tidal dari ruku, beliau sudah i'tidal. Kita belum sempat selesai baca doanya, tiba-tiba beliau sudah sujud. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita begitu. Saya pernah teringat pesan guru saya. Waktu itu bangun masjid di Mukalla di Hadramaut. Pertama kali bangun masjid. Ya bangunannya masih ala kadarnya. Tapi sebagian tetangga sudah mulai sholat di situ. Ada beberapa orang sholat. Saya sering disuruh jadi imam. Atau terkadang guru saya Abuya Allah Baharun sholat jadi imam maghrib isya. Biasanya habis sholat maghrib itu zikirnya kan lebih banyak biasanya. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Saya duduk di belakang imam. Abu Yahya Allah Baharun mulai wirid zikir. Kemudian sebagian orang habis sholat itu berdiri. Habis itu Allah Baharun nasihatin. Apa kata beliau? Orang yang keluar dari zikir, dari setelah sholat tanpa ada zikir, bisa jadi dia lebih baik dari kita. Yang kita kejar sunnah, sementara dia mau cari nafkah, mencari kewajiban. Langsung ditembak. Gitu. Orang yang keluar dari masjid, meninggalkan kita berzikir, kita zikir sunnah, mereka melakukan kewajiban. Bisa jadi mereka lebih baik dari kita. Kita banyak-banyak zikir, mereka pulang, kita sudah, saya kan tengok-tengok, ngelihat gitu, ini orang kok pada lari, ya, langsung ditembak. Ya, terkadang kelihatannya kita yang paling agamis, kita yang paling sok dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala, padahal yang dilakukan oleh orang lain adalah sesuatu yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala ridha. Allah marah ketika kita meninggalkan keluarga kita dalam keadaan alatan yatakaffafuna nas, minta-minta sama orang lain. Bahkan sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika meninggal, beliau katakan, ya Rasulullah, saya punya banyak sekali harta ya Rasulullah. Sementara saya cuma punya anak perempuan satu. Apakah 2/3 dari harta saya harus saya keluarkan ya Rasulullah? Enggak. Kalau begitu sepertiga ya Rasulullah. Enggak. Kalau begitu setengahnya ya Rasulullah. Jangan, kata Rasulullah. Kalau begitu sepertiga aja ya Rasulullah. Ats-tsulusu katsir, kata Rasulullah. Sepertiga itu banyak sekali, kata Rasulullah. Padahal mau sedekah tapi seakan-akan dihadang-hadangi oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak suka ketika seseorang meninggalkan anaknya minta-minta sama orang lain. Jadikan keluarga kamu menjadi orang yang mapan, orang yang itu agama. Agama itu permudah, bukan agama persulit. Segala sesuatu nggak boleh. Mau zikir rame-rame nggak boleh. Mau baca sejarah Nabi nggak boleh. Mau tahlilan nggak boleh. Mau ngumpul-ngumpul nggak boleh. Mau zikir nggak boleh. Mau bikin mahrajan nggak boleh. Orang agama itu nggak boleh ada suara-suara ketimpring atau musik atau segala macam. Semua susah. Agama itu mudah. Ya, agama itu mudah. Tapi jangan dijadikan ini adalah sesuatu yang membuat kita tafrid. Karena ada orang berlebihan. Akhirnya semuanya gara-gara mudah, fokusnya di situ aja. Seperti saya contohkan. Dakwah para ulama-ulama kita dulu datang ke Indonesia.
Wali-wali kita dulu datang ke Indonesia. Mereka mengambil wasail, jalan supaya bisa mengambil hati orang lain. Karena yang ada di dalam otak mereka bukan wasilah, bukan cara, tapi apa? Hasilnya bisa membawa orang jadi baik atau tidak. Itu ingat tuh. Sering sekali saya kasih tahu. Yang paling terpenting dalam dakwah adalah bukan caranya kita, bukan ngobrolnya kita begini, tapi hasil setelah ini, apakah ada hasil atau tidak. Daripada pengajaran kepada orang lain tidak diperlukan apa? Tidak diperlukan wasilah. Terserah mau wasilah enggak. Yang penting misalnya kita ingin menyenangkan kedua orang tua kita. Yang kita inginkan hasilnya apa? Orang tua kita senang, bukan caranya. Karena setiap orang memiliki cara yang beda-beda. Misalnya orang tua kita tinggalnya di kampung pelosok. Biasanya makannya apa? Ikan teri aja udah nikmat banget. Makan nasi liwet udah senang banget. Dikasih hadiah mukena atau tasbih atau udah senang banget begitu. Bahagianya luar biasa. Dikasih senyuman dengan uang 500.000 misalnya, sudah bangga sekali anak saya bisa kasih saya uang. Dia pengen nyenangin orang tuanya. Apa yang dilakukan? Dia bawa orang tuanya naik mobil apa? Naik mobil yang keren. Misalnya Lamborghini lah. Dia duduk di depan berdua. Mulai nggak kuat ini. Ini apa-apaan ini? Mulai susah. Kemudian diajak ke restoran yang mahal. Cara duduknya sudah berbeda. Perut udah lapar. Tahu-taunya yang disediakan apa? Kentang doang tumbuk-tumbuk sama stick yang keras begitu, yang nggak tahu dia cara makannya. Western misalnya, makanan-makanan yang susah lah untuk dimakan sebagian orang. Niatnya pengen menyenangkan karena dia lihat teman-teman dia, orang tuanya bakalan seneng kalau digituin. Dia pengen samain semua orang sama seperti sahabatnya. Orang-orang seperti ini yang saya contohkan seperti ini, dia melihat kepada wasilah, bukan melihat kepada ghayah. Karena kita punya cara, kita punya target untuk kita sampai kepadanya. Yang kita fokuskan ini supaya sampai kepada tujuan kita, bukan cara. Cara itu nggak perlu. Maka ulama-ulama dahulu, setiap nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus itu dengan cara-cara yang berbeda-beda, nggak sama. Kalau saja cara itu harus seperti itu, tentu semua nabi akan Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat sama semua. Tapi enggak, beda-beda. Zaman Nabi Musa lagi banyak-banyaknya sihir, Nabi Musa mengeluarkan sesuatu yang mengalahkan kesihiran. Zamannya Nabi Isa, orang pintar nyembuh-nyembuhin, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Zaman Nabi Muhammad lagi rame-ramenya tentang syair, kalam-kalam yang indah, kata-kata yang Rasulullah SAW datang dengan Al-Quran yang tidak bisa dilawan oleh apapun. Jadi semuanya memiliki cara. Kalau saja yang terpenting adalah cara, maka tentu metode para nabi semuanya sama. Tapi enggak. Dari situ kita belajar. Oh, saya harus sama gayanya seperti guru saya. Guru saya ceramah nggak pakai mic. Saya harus nggak pakai mikrofon. Di zaman sekarang siapa yang mau dengarkan kamu kalau misalnya ceramah tanpa mikrofon? Suara sudah serak. Yang manfaat siapa? Orang yang ada di depan kamu, yang di belakang tidak mendengar. Ya, cara setiap orang itu berbeda-beda. Saya mau sama seperti Nabi saya, jalannya pakai onta. Pakai onta kapan kamu sampainya? Emang onta bisa masuk tol? Kamu kapan bisa sampai ke? Nggak bisa. Wasilah itu bukan segala-galanya. Makanya dulu ulama-ulama kita paham karena mereka memiliki dzauq. Wali Songo datang ke Indonesia melihat banyak orang Indonesia ini suka kepada seni, suka kepada sesuatu yang di Arab ketika mereka berdakwah di sana. Bagi orang Arab itu adalah aib, tapi bagi orang sini sepertinya menarik. Maka mereka membuat wayang seperti itu. Supaya apa? Seperti Sunan Kalijaga. Ya. Dengan seni. Supaya apa? Supaya orang tertarik dulu dengan Islam. Sudah tertarik ya dilepas. Ini enggak kita jadikan wasilah seperti itu seperti sesuatu yang ini adalah cara, ini adalah sesuatu yang harus kita gunakan juga. Ya, setiap orang sudah berbeda-beda sekarang. Jiwa dan rasanya sudah berbeda-beda. Jiwa dan rasanya sudah berbeda-beda. Makanya saya mengajak untuk perhatikan hasil, bukan cara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita petunjuk untuk bisa
mengambil hati manusia supaya mereka bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita contoh. Mereka para wali songo menjadikan ya amaliyah yang ada itu sebagai adat, sehingga apa nggak bisa ditinggal. Jadi mereka yang paling terpenting bukan mengajarkan ilmu saja, tapi mentarbiyah lingkungan. Karena sungguhnya mereka paham tarbiyah itu lebih memberikan dampak positif dibanding hanya sekedar pengajaran. Contoh, saya sering contohkan. Kita berada di kota Makkah, di Masjidil Haram. Sama sekali nggak pernah sholat qabliyah atau ba'diyah. Datang waktu azan asar, duduk, akhirnya azan. Setelah azan kanan, kiri, depan, belakang, semuanya sholat qabliyah. Kira-kira kita sholat nggak? Padahal nggak tahu itu sholat apa. Tapi ngeliat semua, ini sholat, ini sholat apa ini? Yang ini 2 rakaat, yang ini 2 rakaat. Akhirnya dia pun berdiri tanpa perlu buka kitab, tanpa perlu ada guru. Tapi yang namanya apa? Yang namanya lingkungan sudah bisa memberikan pelajaran yang hebat kepada seorang hamba. Kita melihat anak kita pengen main game online, nggak usah diajarin main game online. Anak kecil nggak usah diajarin, suruh kakaknya main, besoknya dia juga main. Pengen anak kita yang masih kecil itu menggunakan jilbab menutup auratnya. Jadi semenjak usia dini, nggak usah diajarin pakai jilbab, suruh kakaknya pakai, dia juga bakalan pakai. Kakak perempuan, tapi jangan kakak laki-lakinya yang suruh pakai. Ya, kakak perempuannya suruh pakai. Lama pasti dia akan ikut. Kakaknya rajin masak, dia ikut rajin masak. Kakaknya suka nonton, dia pasti suka nonton. Ya, jadi orang itu nggak perlu diajarin, tapi lingkungan yang bisa menjadi. Makanya Rasulullah SAW katakan apa? Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa'abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Yang menjadikan seseorang itu Nasrani atau Majusi atau Yahudi adalah lingkungannya. Di situ disebutkan oleh Rasulullah SAW ayah dan ibunya. Kenapa? Karena anak itu tinggal sama siapa? Sama ayah dan ibunya. Artinya apa? Lingkungan itu yang menjadikan, membuat karakter seseorang. Kita tinggal di daerah orang-orang semuanya keras. Kita ngelihat orang yang lembut, aneh. Kok ini dakwahnya lembut banget sih? Lemes banget sih? Nggak seru banget sih? Ya, karena apa? Karena kita tinggal dikelilingi oleh orang-orang yang keras. Atau kita tinggal di lingkungan orang-orang yang lembut, terbiasa mengajak orang menangis. Ya. Tiba-tiba dengar orang yang suaranya keras-keras, teriak-teriak. Dia bilang, wah ini kok keras banget sih? Nggak menarik banget sih? Padahal lingkungan kita aja yang beda. Coba kita masuk ke 2 lingkungan. Kita bakal melihat apa? Di sini ada kelebihan, di sini ada kelebihan. Alangkah nikmatnya orang yang tinggal di tengah-tengah. La ifrat wa la tafrit. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Nikmat sekali hidupnya. Nikmat hidupnya di dunia, nikmat di akhirat, nikmat. Ya, kata Rasulullah SAW, khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya urusan adalah yang di tengah-tengah. Oke, saya mengajak kepada ikhwan dan ashab semuanya dan akhwat semuanya untuk memperhatikan hal ini. Khairu dinikum aisarah. Sebaik-baiknya agama kalian adalah yang mudah. Basyiru wa la tunaffiru, dalam riwayat basyira wa la tunaffira. Basyiru wa la tunaffiru. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudah, jangan dipersulit. Ya. Kasih kabar gembira, jangan bikin orang lari. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki pernah bercerita bahwa beliau mengajar di Masjidil Haram. Di akhir-akhir Masjidil Haram masih ada pengajian para habaib. Di Masjidil Haram, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, wabil khusus habaib, wabil umum ulama ahlu sunnah wal jamaah, beliau setiap hari menceritakan tentang surga dan neraka, membaca hadis-hadis terhib tentang neraka. Akhirnya yang hadir yang tadinya ramai berkurang. Maka beliau bingung, bertanya, kok beliau meneruskan majelis ayahanda beliau, Sayyid Ali bin Abbas al-Maliki.
Kok majelis Abah yang biasanya rame-rame, semakin hari semakin saya mengajar, usia masih 17 tahun, tapi ngajar di Masjidil Haram. Kok semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Beliau cari tahu kenapa. Oh, ternyata setiap hari saya ini ceritanya neraka, 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 neraka. Bikin sulit, bikin orang takut. Gitu. Neraka, neraka, neraka. Maka beliau mulai paham. Akhirnya beliau satu hari mengajar, minta disampaikan kepada masyarakat apa yang beliau sampaikan. Beliau menceritakan tentang Badui yang datang kepada Nabi, kemudian datang kepada Nabi, masuk ke masjid Nabi, buang air kecil di masjid Nabi, dipukulin sama sahabat. Karena sahabat mengira orang ini adalah orang yang kurang ajar. Ya, ditanya-tanya, interogasi sama sahabat semua, akhirnya sampai dia bikin dia takut. Nabi Muhammad SAW datang, kata Rasulullah SAW, teruskan kencingmu, jangan ada yang ganggu. Setelah itu setelah beliau Badui tersebut menyelesaikan buang air kecilnya, Rasulullah SAW dipanggil. Anta Muhammad, kamu Muhammad? Iya, saya Muhammad. Jadi dia ini datang dari pedalaman, buang air kecil di situ. Karena orang dulu kadang-kadang nggak tahu. Orang tempat ngumpul-ngumpul rame-rame, kirain apa? Tempat-tempat buat majelis di sampingnya, tempat buat duduk-duduk di sampingnya bisa digunakan untuk buang air dan lain sebagainya. Karena nggak ada tulisan ini masjid. Ya. Dan juga tidak istimewa seperti sekarang tempat-tempat. Akhirnya dia datang dari tempat yang jauh, datang ke situ, buang air kecil. Sahabat semua datang ingin mukulin dia, ini orang ajar yang datang masjid. Rasulullah datang, Rasulullah katakan, teruskan kencing kamu sampai selesai. Setelah itu, setelah dia sudah selesai buang air kecil, didatangi Rasulullah SAW, dia bilang, Anta Muhammad? Na'am, ana Muhammad, kata Rasulullah. Irfa' yadak ya Muhammad. Angkat tanganmu, wahai Muhammad. Angkat tangan. Qul amin. Katakan amin. Amin. Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ahadan minhum. Katanya, ya Allah sayangi saya ya Allah. Sayangi Muhammad yang baik kepada saya ya Allah. Tapi ini sahabat-sahabatnya tolong jangan disayangi mereka ya Allah. Akhirnya Rasulullah SAW tersenyum, tertawa ketika mendengar doa Badui ini. Setelah menceritakan pasal tersebut, akhirnya jamaah Buya Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki semuanya tertawa, bahagia, dan mereka mulai aktif lagi belajar kepada Buya Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki. Kenapa? Karena ini yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ambil hati kalau mau sukses. Jangan melulu-melulu karena ini ada nasnya, ini ada nasnya, ini ada nasnya. Nas yang kamu ketahui, yang kamu tidak ketahui lebih banyak. Tapi kan ini ada dalilnya. Iya, dalil yang kamu ketahui, yang kamu tidak ketahui lebih banyak. Ambil hati manusia. Setelah itu ajarkan apapun mereka akan dengar. Ambil hati manusia. Manusia itu seperti itu. Jibiliyah, sudah menjadi tabiat. Tabiatnya apa? Akan cinta kepada orang lain karena perbuatan baik yang kamu lakukan. Udah jibiliyah itu. Udah dari sononya. Setiap hari kamu dikasih sama satu orang yang kamu benci, setiap hari dikasih 10 juta sampai 1 bulan. Kira-kira jadi senang nggak sama dia? Berubah jadi senang. Berubah. Kenapa? Karena manusia memang begitu. Oh, ini orang udah berubah nih jadi orang baik ini. Ini saudara saya, ini keluarga saya, ini orang dekat saya. Ini berubah. Manusia begitu. Jangan kasih uang. Senyum aja setiap hari. Kamu ketemu dia senyum, ajak ngobrol, apa kabar. Setiap hari kamu. Orang manusia. Ya. Manusia sudah terbiasa seperti itu. Melihat orang baik, orang akan cinta. Kamu ambil ini pelajaran. Pengen ngajarin orang, ambil hatinya dulu. Kalau kamu sudah ambil hatinya, kamu perintahkan dia masuk ke dalam satu tempat yang berisi dengan api sekalipun, mereka akan sanggupin. Kalau mereka sudah cinta sama kamu. Jangankan disuruh sholat malam 1000 rakaat. Suruh masuk ke dalam satu api, satu wadah di situ isinya api saja mereka mau bisa jadi. Kenapa? Karena sudah terlanjur cinta kepadamu. Tapi kalau kamu melulu-melulu dalil-dalil, kalau tidak sesuai dengan otak mereka, kamu akan ditinggal. Kamu akan ditinggal. Rasulullah SAW begitu. Metode dakwah beliau yang saya pahami, wallahu a'lam. Bikin orang Madinah semuanya cinta mati sama Rasulullah.
dikirim Mus'ab bin Umair. Dilihatkan oleh orang Madinah akhlak sahabat Nabi kayak begini. Kemudian keberanian Sayyidina Umar, dikirim Sayyidina Umar, dikirim sahabat-sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'id bin Zaid, sahabat-sahabat semuanya yang keren-keren dikirim dulu di kota Madinah. Semua rumah disuruh ngedengar tentang Rasulullah SAW. Rasulullah datang apa yang terjadi? Tala'al badru alaina. Rasulullah bikin semua orang cinta. Akhirnya apa? Rasulullah datang ke situ, semua orang. Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Saya rela abahku ibuku hilang, penting engkau jangan ya Rasulullah. Fidaka ruhi ya Rasulullah. Ruhku enggak apa-apa ya Rasulullah. Jadi ini metode dakwah Rasulullah SAW. Ambil hati manusia. Kalau kamu mau mengambil, inginkan mereka mendengar atau menerima dakwah. Wallahu a'lam. Jadi intinya apa? Intinya ini ilmu. Makanya ilmu sedikit lebih baik daripada ibadah yang banyak, karena ibadah bisa jadi salah. Tapi kalau orang yang paham dengan ilmunya, ilmu dzauq, ilmu perasaan, ilmu perasa, ilmu yang bisa memberitahukan kepada kamu bagaimana cara yang benar, bagaimana cara yang salah. Bisa, kalau ibadah mungkin satu orang. Tapi kalau ilmu yang kamu punya yang bisa mengambil hati banyak manusia, itu bisa menjadikan orang yang banyak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Habib